Halo semua, kembali lagi bersama saya Ananta Carlos di segmen Malam Minggu Horor. Di segmen Malam Minggu Horor, kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. SCP-76 terdiri dari dua komponen, yaitu batu yang berbentuk kubus yang diberi nama SCP-76-1 dan seorang makhluk humanoid yang ada di dalamnya dan diberi nama SCP-76-2. SCP-76-1 adalah batu yang berbentuk kubus dengan ukuran 3 meter yang terbuat dari batu metamorf berbintik hitam. Semua permukaan di luar dan di dalam SCP-76-1 tercakup dalam pola yang terukir yang sesuai dengan peradaban yang tidak dikenal. Analisis radiostop menunjukkan bahwa benda tersebut berusia sekitar 10.000 tahun. Sebuah pintu terletak di satu sisi, disegel dengan kunci selebar setengah meter, dikelilingi oleh 20 kunci kecil dengan pola melingkar. Sampai saat ini, tidak ada kunci yang ditemukan, sehingga pintu tidak mungkin dikunci setelah ditutup. Suhu di dalam batu kira-kira minus 180 derajat Celcius dan tidak dapat diubah dengan cara apapun, baik dari dalam maupun dari luar. Tepat di tengah ruangan, ada sebuah peti mati batu setinggi 2,1 meter. Ditahan di tempatnya dan ditutup rapat oleh beberapa rantai yang tidak diketahui merek dan bahannya, yang dipasang di sudut dalam SCP-76-1. SCP-76-2 menyerupai laki-laki dari suku Semit, kurus, berusia sekitar 20 tahunan, berambut hitam, mata berwarna abu-abu, dan warna kulit zaitun. Tinggi badan dari SCP-76-2 adalah 1,96 meter dan berat badan 81,5 kg. Banyak tato di tubuhnya yang menggambarkan ikonografi misterius dan okultisme ada di seluruh tubuhnya. Kebanyakan tato tersebut berbentuk wajah iblis yang melirik dan berkisar dari yang halus hingga yang mencolok secara terbuka. SCP-76-2 ketika terbungkus di dalam SCP-76-1 secara teknis sudah mati. Namun, kadang-kadang SCP-76-2 akan terbangun secara efektif menghidupkan kembali. SCP-76-2 kemudian akan mencoba untuk meninggalkan SCP-76-1. Jika berhasil, SCP-76-2 akan memasuki kondisi kesurupan dan mencari manusia terdekat. Saat bersentuhan dengan manusia hidup, SCP-76-2 akan memasuki kondisi marah di mana ia mencoba untuk terlibat dan membunuh semua manusia yang ditemukan. Untuk menghentikan SCP-76-2, pihak yang bersangkutan sering menemukan masalah karena kemampuan fisiknya yang signifikan. SCP-76-2 memiliki kekuatan dan kecepatan super. Dan meskipun tidak kebal, SCP-76-2 telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa untuk mengabaikan rasa sakit dan kejutan. Pertemuan sebelumnya telah menunjukkan bahwa SCP-76-2 memiliki kemampuan untuk merobek pintu keamanan baja yang diperkuat selama 4 menit penyerangan terus-menerus, bergerak dengan jarak lebih dari 64 meter dalam waktu kurang dari 3 detik. bertahan dengan beberapa peluru BMG kaliber 50 ke kepala
dan bertahan selama beberapa menit untuk terus membunuh. Meskipun terjadi kerusakan pada otak kecilnya. Bertahan hidup selama lebih dari 1 jam kekurangan oksigen sebelum akhirnya mengalami sesak napas. Kemampuan dari SCP-76-2 yang paling tidak biasa adalah kemampuannya untuk memunculkan senjata tajam entah dari mana. Rekaman video gerak lambat mengungkapkan bahwa bilah yang dimaksud sepertinya ditarik dari celah dimensi miniatur yang digambarkan sebagai lubang kecil di angkasa. Kemana arah portal ini tidak diketahui, seperti bagaimana SCP-76-2 mampu menghasilkan celah tersebut. Prosedur penahanan khusus dari SCP-76 berada di area containment 25B. Harus terletak 200 meter di bawah permukaan laut. Dibuat terowongan dari batu dasar di area yang stabil secara seismologis. Akses tunggal ke fasilitas containment adalah melalui poros elevator vertikal yang dipisahkan setiap 50 meter dengan pintu ledakan yang diperkuat, dibangun dari bahan pelindung setebal 20 cm. Poros elevator harus dibanjiri air laut. Jika tidak, perimeter keamanan luar akan berpotensi melawan ancaman dari luar. Keamanan dikelola oleh personil keamanan yang terlatih dalam pertempuran jarak dekat dan taktik kontra intrusi. Area administratif dan dukungan atau ASA yang terdiri dari fasilitas pendukung dan tempat tinggal untuk personil yang bertugas di lokasi. Zona penahanan premier atau PCZ terdiri dari kubus berukuran 7 meter yang terbungkus dari material yang diperkuat dengan ketebalan 1,5 meter. PCZ dirancang untuk dibanjiri dan dikeringkan sesuai kebutuhan dan harus tetap diisi dengan air laut, kecuali diperlukan akses yang lebih luas. SCP-76-2 secara efektif telah dibunuh beberapa kali dengan beberapa cara. Yang pertama adalah tembakan berkelanjutan dari beberapa senapan mesin berkaliber berat akan membuatnya hancur dan akhirnya mati. Kedua adalah kremasi menggunakan granat termite TH3 yang ditempatkan langsung di dalam rongga dada terbuka SCP-76-2. Selama pelanggaran terburuk hingga saat ini, area penahanan 25 yang sebelumnya menampung SCP-76 dipaksa untuk meledakkan hulu ledak di lokasi penahanan sebagai upaya terakhir untuk menahan SCP-76-2 ketika mencoba melarikan diri, mengakibatkan kehancuran total situs dan semua personil di tempat. Pada kejadian itu, SCP-76-1 dinyatakan selamat. Setelah mati, sisa-sisa dari SCP-76-2 akan membusuk dengan cepat hingga menjadi debu. SCP-76-1 dan peti mati di dalamnya kemudian akan ditutup dengan kekuatan besar dan kunci akan berputar untuk menutupnya. SCP-76-2 kemudian akan direformasi dalam peti mati, sebuah proses yang memakan waktu mulai dari 6 jam hingga 25 tahun. Analisis anumerta SCP-76-2 yang ada menunjukkan bahwa ia memiliki sistem internal yang sangat berbeda dari yang kita miliki. Itu saja untuk segmen malam minggu horor kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka segmen ini, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang seharusnya menonton video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita horor yang ingin diceritakan, kalian juga bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di segmen malam minggu horor. Saya Ananta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di malam minggu horor selanjutnya.